Halo pemirsa TPDP News, bertemu lagi bersama saya Muhammad Fadil Mauludi yang akan mengajak pemirsa semua untuk mengunjungi salah satu penerima bantuan TPDP atau Tim Pelayanan Diakonia Pendidikan GKI Maulana Yusuf Bandung dari jenjang SMA. Namanya Nadia. Mau tahu cerita tentang Nadia? Ayo ikut saya. Baik pemirsa TPDP News, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dari GKI Maulana Yusuf tadi, sekarang saya berada di depan kediaman dari Nadia. Tempat di mana Nadia tinggal hanya beserta dengan adiknya. Dan saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk melihat kegiatan sehari-hari Nadia ketika berada di rumah. Mari ikut saya. Baik pemirsa TPDP News, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan pintu masuk ke kehidupan yang lebih cemerlang dan sesuatu yang bisa membuat masyarakat bisa lebih percaya. Namun mahalnya biaya pendidikan membuat sebagian besar adik-adik kita mengalami kesulitan untuk mengenyam pendidikan yang lebih layak. Seperti yang dialami salah satu siswi dari SMA Karya Budi, yaitu Nadia, yang dalam hal ini mengalami kesulitan untuk biaya pendidikan. Dan seperti apa cerita Nadia? Kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Nadia. Halo Nadia, halo, apa kabar? Baik. Nadia, ini baru pulang sekolah ya? Iya. Baru pulang sekolah. Oke. Gimana di sekolah? Gimana? Sekarang? Kalau sekarang di sekolah sih kelas 12 memang 12 lagi ya? sibuk-sibuknya ya. Banyak kegiatan, ujian akhir, praktek, tryout, bahkan itu banyak di kelas ya. Kelas 12 sebentar lagi lulus ya? Lulus ya. SMA. Rencananya setelah lulus SMA, apa rencana Nadia? Setelah lulus SMA, Nadia masih mau mengikuti jenjang perguruan tinggi. Nadia masih ingin kuliah. Masih ingin kuliah ya? Oke. Dan kalau di sekolah selama ini udah kelas 10, 11, 12, kira-kira ada kesulitan nggak mengikuti pelajaran di sekolah? Kalau untuk Nadia, sulit atau enggak itu relatif bagaimana pembelajarannya, gimana mood Nadia dalam belajar. Sebisa mungkin sih Nadia menyimbangi ya pembelajaran di sekolah, harus Nadia belajar, harus Nadia ya berlatih lagi kalau misalnya ada pelajaran yang nggak Nadia mengerti di sekolah. Oke. Tapi rapot gimana nih? Bagus kan? Ya, puji Tuhan untuk rapot sendiri Nadia meningkat. Walau cuman 1 atau 2, nggak ada yang turun. Nggak ada yang turun ya? Iya. Nggak ada yang merah ya? Nggak ada yang merah. Oke, Ya. bagus. Oke, selain pelajaran di sekolah ya, kegiatan Nadia di sekolah ada yang lainnya nggak? Kegiatan Nadia di sekolah ada. Nadia ikut organisasi intrasekolah, OSIS, dan Nadia juga ikut ekstrakurikuler yang menurut Nadia lumayan penting, itu English Club. Ya, English Nadia Club, ikut. oke. Jago dong ya bahasa Inggrisnya ya? Dikit-dikit. Oke. Prestasi apa yang pernah Nadia dapat selama mengikuti English Club dan OSIS? Kalau misalnya secara prestasi sih, Nadia lebih aktif ya. Kalau misalnya dalam public speaking di depan sekolah, itu Nadia jadi lebih kayak, Nadia kayak lebih diutamakan sih di sekolah, bisa dibilang juga bisa mengarahkan teman-temannya, pokoknya lebih banyak dalam public speaking dan antar teman dan kesiswaan buat sekolah, namanya intrasekolah itu buat organisasi lebih banyak interaksinya. Belajar banyak tentang cara berorganisasi, mengorganisasi orang gitu. Pernah bikin event apa di sekolah? OSIS? Pentas seni, pekan olahraga, 17 Agustus juga banyak acara-acara besar di sekolah. Nadia selalu ikut dalam kepanitiaan. Selalu terlibat ya? Iya, selalu terlibat. Pecah ya acaranya? Iya, pecah deh. Nah, oke. Kalau Nadia pernah ngalamin ini nggak sih, kendala misalnya selama belajar atau kegiatan di OSIS, kegiatan di ekskul gitu ya? Iya. Kayaknya, saya tuh benar-benar terkendala nih di kegiatan ini atau di pelajaran ini gitu. Ya. Pernah nggak? Kalau untuk kegiatan, kalau untuk pelajaran Nadia nggak pernah terkendala, puji Tuhan. Tapi untuk kegiatan Nadia tuh
kalau ada kegiatan yang membutuhkan waktu yang lumayan panjang sampai sore bahkan, Nadia memang khawatirnya bagaimana Erik gitu, karena Erik sendiri di rumah dan Nadia juga nggak terlalu ingin kasih tahu ke tetangga karena takutnya malah membebani tetangga gitu. Erik juga sendiri cuman bisa Nadia siapin secara bekal karena dia berkebutuhan khusus buat basic life skill dia buat bertahan hidup tuh belum ada. Paling harus Nadia arahin, harus Nadia suruh gitu. Bahkan adik sendiri kalau lapar tuh dia nggak ngomong, harus gimana Nadia yang kasih gitu. Dia nggak bakal ngasih tahu kalau dia tuh lapar di situ. Jadi lebih mikirin ade dan tetangga juga kalau ngechat kan Nadia adanya gimana, ini sendiri di rumah. Jadi yang Nadia pikirin paling ade. Pemirsa TPDP News, sebagai informasi bahwa di tempat ini, di rumah ini, Nadia hanya tinggal berdua bersama adiknya yaitu Erik yang sekarang sedang duduk di sebelah Nadia. Dan Erik adalah anak yang spesial gitu ya. Jadi butuh perhatian spesial juga terutama dari Nadia sebagai kakak. Gitu. Erik, boleh kasih sapa buat pemirsa TPDP News? Halo. Kembali ke Nadia. Mohon maaf ya Nadia, sebelumnya Nadia beberapa tahun lalu baru ditimpa musibah mungkin ya. Jadi ayah Nadia kemudian ibundanya Nadia meninggal dunia gitu ya. Boleh tahu nggak selama ini Nadia untuk membiayai kehidupan sehari-hari itu dari mana? Untuk Nadia sendiri terakhir mama pribadi itu nggak bekerja ya. Mama itu ibu rumah tangga biasa dan mama itu kalau tidak memanfaatkan uang dari pensiunan ayah itu biasanya kontrakan rumah. Nah untuk kemarin terakhir 3 bulan setelah mama sebelum mama tiada, pensiunan ayah itu harus ada pembaruan data dan dari situ pembaruan data tuh karena mama tidak bisa ke kantornya langsung dikirim melalui pos. Tapi mungkin ada kendala dan sebagainya sampai hari ini nggak ada pemasukan dari pensiunan ayah. Dan untuk biaya buat pengontrak rumah kan karena terakhir juga pengontrak rumah tuh istilahnya tidak membayar uang kontrakan, kebetulan pembayar rumah terakhir tuh bayarnya per bulan dan kalau nggak salah 3 bulan tuh nggak dibayar kontrakannya. Akhirnya setelah pas Nadia pergi sekolah, kata tetangga tuh ini udah siap-siap pergi, udah pindah gitu dan Nadia tahu kalau misalnya 3 bulan itu belum dibayar uang kontrakannya karena mama setiap kali membayar uang kontrakan karena tidak ada pensiunan bapak dari uang itu untuk membayar SPP Nadia dan SPP Nadia juga kebetulan 3 bulan di bulan 11 di kelas 11 itu belum dibayar dan dari sini Nadia nggak tahu lagi kalau misalnya yang kontrakan di samping ini pindahnya kemana gitu. Di situ Nadia kesulitan dan mungkin sekolah juga belum ngasih apa-apa keringanan atau apa-apa, tapi keringanannya di Nadia nggak terlalu ditekan soal harus membayar SPP tepat waktu gitu. Jadi Nadia masih sekolah seperti biasanya. Akhirnya sampai sekarang rumah kontrakan setelah kosong gitu ternyata banyak ditinggali dengan banyak keadaan yang rusak. Ada pengontrak baru yang maunya dia lebih dikit harganya karena dia perlu memberesi semuanya gitu, dia perlu memperbaiki semuanya, harus ada yang menurut dia kurang seleranya di rumahnya ingin dibenerin lagi gitu. Akhirnya Nadia hanya menggunakan uang yang memang sudah terpotong oleh kebutuhan-kebutuhan yang pengontrak yang barunya buat sampai sekarang gitu. Jadi Nadia cuma bisa menghemat untuk itu. Untuk sehari-hari juga Nadia dari uang kontrakan yang sudah dipotong itu ya? Oke, gitu. Tapi selama ini apakah mencukupi untuk sehari-hari termasuk untuk sekolah? Kalau untuk sekarang sampai hari ini ya kurang mencukupinya tuh di transportasinya. Awal Nadia sekolah bahkan pas ada mama, setiap kali Nadia pergi sekolah ataupun pulang biasanya naik ojek. Ade pun diantar jemput naik ojek. Tapi sampai akhirnya lama-kelamaan naik ojek membuat
ya uangnya juga jadi kurang, Nadia memutuskan buat jalan kaki ke sekolah, pulangnya juga jalan kaki kan ke sekolah. Ade pun akhirnya mau nggak mau putus sekolah karena memang terakhir tuh Nadia pernah minta tolong ke tukang ojek untuk antar jemput Ade buat sekolah, tapi tukang ojek maunya di harga 300-400 ribu per bulan. Tapi mungkin Nadia juga kan terlalu banyak uangnya untuk segitu. Akhirnya Nadia minta tolong tetangga buat cari tukang yang bisa abodemen Erik, yang bisa ngantar Erik, dan ada abodemen ini mau menawarkan 250 ribu per bulan. Dan Nadia sempet ngebuat Erik sekolah 4 bulan full, tapi Nadia hitung-hitung juga 250 ribu dikali 2 bulan udah hampir 500 ribu, dan itu ngebuat uang ini tuh jadi semakin berkurang. Akhirnya sampai sekarang ada itu Erik putus sekolah gitu, sempet gak sekolah, dan pihak sekolahnya tuh awalnya nggak menghubungi ke Nadia, jadi membuat Nadia kan kayak oh ya udahlah, nggak di ini juga sama sekolahnya. Sampai akhirnya tetangga teman sekelas Erik yang memang mamahnya tuh deket sama mamahnya Nadia dulu, itu ngejenguk. Awalnya udahlah sama ibu aja sini, nggak apa-apa, gak usah ini, yang penting Erik siap aja gitu. Jadi Nadia siapin Erik pagi-pagi, tapi karena Erik memang jam sekolahnya jam 8, Nadia bangunnya juga harus subuh perginya. Ade itu jadi nggak siap-siap karena dia ngiranya oh ini nggak sekolah udah lama gitu. Aku siap-siap dari jam 6 tapi nggak ada yang jemput karena sekolahnya jam 8. Ade juga akhirnya Ade nggak siap-siap di situ, dan pas ditelepon sama temennya Erik ini yang mau jemput, kok Eriknya belum siap-siap. Terus Nadia minta maaf karena mungkin Eriknya juga udah lama ini jadi nggak jadi buat pergi sekolah kan. Sampai akhirnya adalah gurunya yang bilang gak apa-apa, nanti ibu aja lah per minggu gitu kesini buat nginiin. Nanti Erik siapin aja seragamnya, kalau misalnya Erik memang kayak gitu lagi, ibu bakal jemputnya lebih pagi aja, jadi Erik lebih di sekolah lebih pagi gitu. Oke, kalau Erik sekarang usianya berapa ya kalau boleh tahu? 2009 15 tahun ya? 15 tahun ya. Kalau ini ya, mohon maaf Nadia, kalau misalnya keluarga, ada yang di Bandung nggak keluarganya Nadia? Kalau untuk keluarga, dalam kakaknya ayah, dalam satu pulau Jawa ini ada rumahnya di Purwakarta. Tapi mungkin dari keluarga beliau itu tuh tidak terlalu memperhatikan Nadia. Terakhir beliau tuh hanya menyuruh jual rumah yang dikontraki, jual rumah. Bahkan beliau juga pernah bilang Nadia tinggal aja di rumah Matua, ya manggilnya Matua. Erik pergi taruh aja di Sumatera, di kampung, karena ada orang yang mau jaga di sana. Jual aja rumahnya dan nanti kasih aja uang ke mereka 500 ribu. Tapi menurut Nadia di situ pertama juga Nadia kurang deket sama Matua ini. Matuanya tuh nggak pernah bantu Nadia. Bahkan terakhir aja memang mau nggak mau karena Matua ini paling deket di sini, saat mama meninggal kan Matua ini yang sedikit menalangi, dan memang ada beberapa uang yang mungkin memakai uang Matua ini. Dan Matua ini sempat ngomong ke Nadia sampai 2-3 kali untuk Nadia segera membayar sisa uang yang buat biaya pemakaman mama. Tapi kan di situ untuk Nadia biaya makan sehari-hari juga belum ada gitu. Nadia minta maaf ke Matua, mungkin saat Nadia udah punya pekerjaan 100-200 ribu mungkin Nadia pasti bayar gitu ke Matua. Sampai akhirnya mungkin banyak tetangga yang tahu juga kan, akhirnya ada yang bicara dari pihak gereja mungkin yang berbicara ke Matua bahwa jangan dulu buat minta mengungkit hal itu lagi ke Nadia gitu, karena Nadia juga belum stabil dalam masalah ekonominya. Akhirnya Matua itu memang tidak mengungkit itu lagi, tapi secara tidak langsung selalu menyuruh Nadia untuk menjual rumah. Bahkan jika Nadia ada
bahkan jadi Nadia tuh nggak pernah cerita gitu ke Matua soal kesulitan apapun. Memang Nadia nggak pernah mau meminta biaya dari Matua, uang sepeser pun, tapi ya mungkin Matua juga selalu ngungkit kalau Matua tuh juga nggak punya uang gitu. Kamu mau curhat juga gimana ke Matua? Bahkan kalau misalnya Nadia curhat pun berbicara soal keuangan, Matua hanya mengungkit, itulah kamu waktu itu nggak mau tinggal di rumah Matua aja, Erik ke kampung. Tapi kan dia punya alasan, adek tuh nggak sembarang orang yang bisa megang dia gitu. Bahkan mama sama bapak juga selalu pesan, adek jangan dikemana-manain kalau misalnya orang itu nggak sesuai dengan ini adek kan. Mungkin di kampung kan kita nggak tahu ya, orang itu bisa nggak buat ngejaga adek atau gimana, orang itu mengerti nggak adek biasanya kayak mana. Dan adek juga Nadia lihat udah nyaman gitu. Bahkan kalau Erik dipisahin sama Nadia, yang dia cari kan cuma Nadia doang. Karena yang dia keluarga dia satu-satunya yang paling dia bisa lihat tuh cuma Nadia di sini gitu. Jadi ya itu mungkin kalau soal keakraban Nadia dengan Matua ini kurang lah dalam Nadia mah ngerasanya kurang ke Matua. Tapi ya gimana Matua juga dia nggak terlalu mau ngambil pusing atau gimana kan, dia selalu menekankan Nadia kalau ini keputusan aku gitu. Kalau mau ya selalu ungkitannya selalu tentang jual rumah, tapi untuk melepaskan rumah ini juga kan banyak pertimbangan. Bahkan Nadia juga orangnya selalu inget mama sama bapak kan soal rumah. Gitu. Yang pasti Nadia pengen yang terbaik untuk Erik juga ya. Pasti. Nadia, ya. Nadia tadi sempat singgung ada pihak gereja ya yang membantu Nadia. Salah satunya adalah tim pelayanan Diakonia Pendidikan dari GKI Maulana Yusuf Bandung ya. Dan gimana sejauh ini bantuan dari TPDP atau tim pelayanan Diakonia itu bisa sedikitnya meringankan beban terutama biaya pendidikan Nadia. Gitu. Untuk TPDB ini tuh sangat banget membantu Nadia. Nadia tuh udah istilahnya tuh Nadia karena bantuan ini Nadia cuma bisa hanya memikirkan makan Nadia saja gitu. Dan Nadia juga tipe orang yang mengutamakan pendidikan. Bahkan Nadia nggak ngerasa transportasi itu penting. Jadi jika pendidikan Nadia bisa dibantu seperti ini, itu Nadia udah sangat berterima kasih banget. Karena bahkan istilahnya untuk makan, Nadia dengan nasi dan kecap pun udah bersyukur banget, udah puji Tuhan banget untuk makan. Dan untuk pendidikan, Nadia lebih mementingkan itu banget. Nadia suka soal belajar. Ya, karena memang pendidikan juga memang pintu menuju kehidupan yang lebih baik juga Nadia, gitu ya. Oke. Sekarang kalau cita-cita Nadia deh dalam garis besar pengen jadi apa? Kalau cita-cita Nadia dalam garis besar Nadia ingin pengusaha sih. Pengen jadi pengusaha. Ya, pengusaha. Tapi untuk kedepannya Nadia paling ingin dulu untuk kuliah. Kuliah. Ya. Kira-kira pengusaha di bidang apanya? Aku kalau dalam bidang apa belum tahu sih dari bidang apa. Tapi pokoknya produksi. Memproduksi sesuatu. Memproduksi sesuatu. Oke. Ya Nadia mungkin lebih suka create sesuatu sendiri daripada kerja sama orang. Ya oke. Tapi Nadia udah punya rencananya belum? Kalau misalnya pengen jadi pengusaha, pengusaha apa nanti ya? Harus punya pengetahuan di bidang apa? Berarti harus kuliah di jurusan apa gitu? Di mana gitu ya? Udah punya rencana itu belum Nadia sekarang? Kalau untuk rencana Nadia memang mau menjuruskan di bidang kuliah dulu, memperdalam ilmu tentang bisnis itu gimana. Dan untuk kedepannya Nadia tuh kayak dalam yang melonjak sekarang tuh lagi skincare dan make upan kan. Dan Nadia kebetulan juga kayak cewek pada biasanya suka make up dan skincare tuh tahu gitu. Jadi misalnya mungkin dari karyawannya dulu biasa kan Nadia bisa menabung, mungkin suatu hari jika Nadia punya rezeki Nadia bisa membuat sebuah usaha kecil-kecilan bahkan sampai besar kan. Jadi mungkin dalam sekarang harus ilmunya dulu yang kita gali gitu. Oke.
gitu ya. Jadi make up antusias ya. Iya. Ya mudah-mudahan memang kalau bisnis enaknya sesuai dengan yang passion Iya, kita ya passion. di bidangnya. Nah, kalau harapan Nadia dari ini misalnya dari biaya pendidikan gitu ya, pengen ngejar beasiswa dari mana, kira-kira udah kepikiran belum? Kalau untuk biaya pendidikan untuk ngejar beasiswa kemana, Nadia belum ada kepikiran sih mau ngejar beasiswa di mana. Tapi Nadia mau berusaha sih, walaupun itu bakal ada nanti, Nadia pasti mau berusaha, Nadia mau berjuangin beasiswa itu gitu. Karena ya mau gak mau pendidikan itu penting. Ya, dan kalau saran saya sih mulai dari sekarang cari-cari informasi tentang beasiswa gitu ya untuk ke perguruan tinggi, dan Nadia juga harus belajar sungguh-sungguh biar nilai raportnya bagus gitu ya, karena salah satu syarat dari beasiswa biasanya prestasi kita, nilai raport kita gitu ya. Baik, terima kasih Nadia untuk bincang-bincangnya hari ini. Ya, semoga apa yang Nadia cita-citakan bisa tercapai semua. Amin. Ya. Baik, begitulah pemirsa TPDP News, betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita. Hanya dengan pendidikan, adik-adik kita dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan bisa mewujudkan cita-cita sesuai dengan keinginannya. Uluran tangan kita begitu besar untuk membantu adik-adik kita yang memiliki kendala dalam biaya pendidikan. Semakin besar uluran tangan kita, semakin besar pula harapan dari adik-adik kita untuk bisa mewujudkan keinginannya. Baik pemirsa TPDP News, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Mahen, perwakilan dari Tim Pelayanan Diakonia Pendidikan GKI Maulana Yusuf Bandung. Dan saat ini Pak Mahen akan bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Diakonia Pendidikan atau TPDP GKI Maulana Yusuf Bandung. Selamat siang Bapak Mahen. Selamat siang Mas Fadil. Mungkin Pak Mahen bisa bercerita tentang kegiatan yang dilakukan oleh TPDP atau Tim Pelayanan Diakonia Pendidikan GKI Maulana Yusuf. Baik Mas Fadil, Tim Pelayanan Diakonia Pendidikan GKI Maulana Yusuf tahun ajaran 2023-2024 sudah mendistribusikan dana sebesar Rp390.635.500 untuk anak-anak jenjang SD, SMP, SMK, dan SMA. Melalui proses preferensi dan wawancara calon-calon penerima beasiswa, dana tersebut kami distribusikan kepada 147 anak untuk melanjutkan mimpi mereka, untuk cita-cita mereka melalui pendidikan yang luhur. Baik, terima kasih Pak Mahen untuk penjelasannya dan informasinya. Sangat membuka wawasan kita tentang biaya pendidikan di Indonesia secara khusus. Dan mungkin dari Pak Mahen ada yang ingin disampaikan kepada simpatisan maupun jemaat di GKI Maulana Yusuf yang mungkin ingin ikut berpartisipasi untuk mengulurkan tangannya membantu adik-adik kita yang punya kendala dalam biaya pendidikan. Oke Mas Fadil, Tim Pelayanan Diakonia Pendidikan GKI Maulana Yusuf, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat dan simpatisan GKI Maulana Yusuf yang sudah mendukung kegiatan ini melalui doa dan persembahannya, sehingga anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka dan semoga cita-cita mereka boleh tercapai. Bapak Ibu, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan bantuan pendidikan ini dan mereka masih banyak yang membutuhkan. Pelayanan Diakonia Pendidikan tidak berhenti di tahun ini saja. Kami berencana untuk melanjutkan di tahun 2024-2025 dan seterusnya. Untuk itu Bapak Ibu, ayo kita bantu adik-adik, anak-anak untuk tetap dapat bersekolah melalui ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita. Baik, terima kasih Pak Mahen untuk informasinya hari ini. Dan pemirsa TPDP News, seperti kata Pak Mahen, masih banyak anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan dan tidak bisa memenuhinya. Dan melalui Tim Pelayanan Diakonia Pendidikan GKI Maulana Yusuf, ulurkanlah tangan Anda untuk membantu adik-adik kita yang membutuhkan. Siapa saja mereka?
Mari kita ikuti ceritanya minggu depan. Saya Muhammad Fadil Mauludi menyampaikan untuk TPDP News. Sampai jumpa.